Graham Arnold bakal dipecat setelah timnas Australia ditahan imbang timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Australia berpotensi mengevaluasi ulang kontrak Graham Arnold yang tersisa hingga 30 Juni 2026. Sebab pelatih 61 tahun itu telah membuang kesempatan Socceroos memuncaki klasemen sementara grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 kelar matchday kedua. Timnas Australia diuntungkan ketika melihat dua lawan awal mereka di grup C, Jackson Irvine dan kawan-kawan hanya dipertemukan dengan Bahrain dan Timnas Indonesia. Jika melihat ranking FIFA Juni 2024, jurang kualitas antara Australia dengan Bahrain dan Indonesia bak bumi dan langit. Australia menempati peringkat 24 dunia, sedangkan Bahrain 80 dan Timnas Indonesia 133. Namun, tim yang sejak 2006 selalu lolos ke Piala Dunia ini gagal menang di dua laga awal. Alhasil hingga matchday kedua grup C, Australia menempati peringkat 5 dengan satu angka, terpaut 3 poin dari Jepang di puncak klasemen. Menarik menanti keputusan Federasi Sepak Bola Australia ke depan. Semenjak ditangani Graham Arnold pada 2018, sejatinya tak ada prestasi yang istimewa yang dihadirkan selain lolos ke 16 besar Piala Dunia 2022. Tercatat di Piala Asia 2019 dan 2023, Australia asuhan Graham Arnold selalu rontok di perempat final. Padahal, timnas Australia didominasi pemain-pemain yang berkarir di klub top Eropa. Aksi impresif kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, saat melawan Australia menuai pujian dari Presiden Jokowi. Perjuangan dari seluruh punggawa timnas Indonesia juga diapresiasi Jokowi. Hal itu disampaikan Jokowi setelah menonton timnas Indonesia versus Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jokowi mengaku puas, semua pemain telah bekerja keras. Dan saya kira permainan yang luar biasa dengan perjuangan kerja keras seluruh pemain, terutama kiper, kata Jokowi. Jokowi bersyukur poin tim nasional Indonesia bertambah karena berhasil menahan imbang dengan Australia. Timnas kini mengoleksi 2 poin dari 2 pertandingan. Namun, kata Jokowi, setidaknya timnas butuh 15 poin untuk berlaga di babak selanjutnya. Jokowi berharap tabungan poin dapat terus bertambah di pertandingan selanjutnya. Karena memang untuk mencapai ke sana itu paling tidak 15 poin. Kita harapkan dengan tabungan 1 poin, mungkin nanti bisa 3 poin ini yang kita harapkan, kata Jokowi. Jokowi menilai permainan timnas sudah luar biasa, sebab sudah bisa mengimbangi Australia yang peringkatnya cukup jauh dari Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir, mengebut naturalisasi 2 pemain keturunan untuk timnas Indonesia. Keduanya yakni Mees Hilgers dan Eliano Reinders. Hilgers dan Eliano telah datang ke Indonesia pada beberapa hari lalu. Keduanya mengurus proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Erick Thohir membeberkan, naturalisasi Hilgers dan Eliano telah ditandatangani oleh Menpora, Ditop Aryotejo dan Mensesnek Pratikno. Erick Thohir menambahkan, naturalisasi Hilgers dan Eliano juga bakal ditekan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, proses keduanya tetap membutuhkan persetujuan dan sidang DPR. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR segera. Pak Menpora sudah tanda tangan, Mensesnek sudah tanda tangan, Pak Presiden akan tanda tangan, ujar Erick Thohir. Erick Thohir ingin Hilgers dan Eliano dapat bermain dengan timnas Indonesia dalam pertandingan terdekat putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Bahrain pada 10 Oktober 2024 dan ke Cina pada 15 Oktober 2024 dalam laga ketiga dan keempat. Nanti tinggal proses di DPR supaya pada 10 dan 15 Oktober 2024 mereka bisa memperkuat timnas Indonesia di Bahrain dan Cina. Tutup Erick Thohir. Pelatih Australia Graham Arnold tampak kecewa setelah anak-anak asuhnya gagal mendapatkan poin penuh kala bertemu timnas Indonesia. Australia hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan timnas Indonesia pada laga kedua grup C putaran ketiga.
kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Secara permainan, Australia bermain lebih bagus ketimbang timnas Indonesia. Tim berjulukan Socceroos itu menguasai jalannya pertandingan dengan menguasai bola sebesar 67% berbanding 33% di timnas Indonesia. Australia juga melesatkan 19 tendangan ke gawang timnas Indonesia. Dari 19 tendangan itu, 5 peluang seharusnya berbuah menjadi gol. Para pemain Australia juga tidak terlihat tenang dalam mengeksekusi peluang. Selain itu, kiper timnas Indonesia, Maarten Paes, bermain sangat gemilang mengawal gawang tim merah putih. Graham Arnold pun kecewa dengan hasil malam ini. Apalagi Australia sebelumnya kalah 0-1 dari Bahrain pada laga pertama grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Cebu Super, Gold Coast. Kiper timnas Indonesia Maarten Paes memberikan komentarnya usai menjadi man of the match melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Indonesia versus Australia berlangsung sangat seru dan menegangkan dari awal hingga akhir pertandingan. Pada awal-awal permainan Indonesia langsung tampil menekan dan menghasilkan sejumlah peluang di 5 menit awal. Namun memasuki 10 menit pertandingan, Australia mulai menemukan permainan terbaiknya untuk mendominasi laga. Beberapa peluang mampu dihasilkan Australia, namun tidak satu pun yang bisa menjadi gol. Hal itu tak lepas berkat penampilan cemerlang kiper timnas Indonesia Maarten Paes yang mampu mementahkan sejumlah peluang lawan. Usai pertandingan, Maarten Paes dinobatkan sebagai man of the match. Maarten Paes mengaku senang bisa tampil perdana bersama timnas Indonesia di Stadion GBK. Luar biasa dan gila. Pertandingan yang top. 0-0 hasil bagus sebab secara peringkat FIFA kita beda 100 peringkat, ucap Paes usai pertandingan. Paes juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh supporter Garuda yang hadir di Stadion GBK. Terima kasih, sampai jumpa bulan depan. Tutup Paes. Sejumlah momen menarik terjadi sepanjang pertandingan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 antara timnas Indonesia kontra Australia Selasa malam waktu Indonesia Barat. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno tersebut, timnas Indonesia sebagai tuan rumah sukses amankan poin saat menjamu tim kuat Australia. Sepanjang laga berjalan, terdapat satu momen menarik yang terjadi di kubu timnas Indonesia, yakni aksi pelatih Shin Tae-yong yang memberikan instruksi khusus kepada Marcelino Ferdinand dengan gestur sedikit emosi. Momen tersebut terjadi pada menit 63. Marcelino yang berada di pinggir lapangan dan dekat dengan Shin Tae-yong pun langsung mendapat arahan tegas dari sang pelatih. Apalagi sebelum break time tersebut, Marcelino Ferdinand sempat lakukan beberapa kesalahan passing serta lepaskan tembakan yang melambung jauh di atas gawang Australia. Menariknya, setelah mendapat teguran dari Shin Tae-yong, permainan Marcelino Ferdinand jauh lebih berkembang. Bahkan Marcelino hampir membuat timnas Indonesia unggul setelah pergerakannya dihentikan pemain Australia di kotak penalti. Akan tetapi wasit tidak menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran meski dari tayangan ulang terlihat Marcelino mendapat sedikit dorongan bek Australia. Marcelino Ferdinand akhirnya ditarik keluar menit ke-80 dan hingga peluit panjang berbunyi tak ada gol yang tercipta dari kedua kesebelasan.